Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari anggota yaitu Hilda Damayanti, Putri Aprilia, dan Siti Aisyah. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen perubahan, kami akan menjelaskan mengenai 8 prinsip perubahan. Disimak dan diperhatikan ya. Menurut John P. Coulter, di dalam bukunya bertajuk Leading Change, ia mengatakan bahwa sebagian besar perubahan gagal dan hanya 30% yang bisa dikatakan berhasil. Dari penyebab kegagalan yang dijumpai, lalu beliau merumuskan sebuah solusi yang kemudian dikenal dengan 8 prinsip dalam menciptakan perubahan. 8 prinsip perubahan itu ialah menciptakan urgensi untuk berubah, membangun koalisi yang kokoh, mengembangkan visi dan strategi perubahan, mengkomunikasikan visi perubahan, memperdayakan langkah tindak lanjut yang kokoh, menciptakan quick wins, konsolidasi manfaat perubahan, memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Yang pertama, menciptakan urgensi untuk berubah. Menciptakan urgensi menurut Coulter sangat penting karena pada kenyataannya banyak organisasi yang telah merasa puas dengan kondisinya saat ini. Tujuan menciptakan urgensi untuk berubah adalah mengkaji kondisi pasar dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai di persaingan. Dengan menciptakan urgensi setiap saat, maka diharapkan karyawan akan tergerak melakukan perubahan. Dalam tahapan ini setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan situasi krisis di organisasi, di mana banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan di dalam organisasi. Yang kedua, hilangkan kesan bahwa organisasi memiliki kelebihan-kelebihan fasilitas. Yang ketiga, tetapkan target yang sangat tinggi sehingga menantang dan menyebabkan kehebohan di dalam organisasi. Yang keempat, tunjukkan data-data yang menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang bagus kepada seluruh karyawan, sehingga mereka menyadari perlunya melakukan perbaikan. Yang kelima, paksaan interaksi dengan pihak-pihak yang tak puas perusahaan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan. Yang keenam, gunakan konsultan untuk menunjukkan penilaian yang jujur dan relevan dengan kondisi perusahaan. Dan yang terakhir, komunikasikan secara intensif tentang peluang masa depan kepada karyawan, termasuk imbalan yang akan diperoleh bila sukses menggapai peluang dan penalti bagi mereka yang mencapainya. B. Membangun koalisi yang kokoh. Tentu yang dimaksud koalisi ini dalam konteks semangat positif untuk bersama-sama menuju perubahan yang diinginkan. Mengapa koalisi diperlukan? Alasannya sederhana. Suatu perubahan butuh adanya keterlibatan dari individu-individu yang mengalami perubahan. Sedangkan yang namanya perubahan perlu adanya tindakan-tindakan nyata sehingga sesuatu bisa dikatakan berubah bila sudah ada tindakan. Mari kita coba renungkan contoh berikut ini. Yang pertama, suatu rancangan atau blueprint sebuah bangunan tak akan menjadi wujud rumah bila tak ada yang membangunnya. Kemudian, contoh selanjutnya, suatu perubahan proses kerja tak akan terlaksana bila individu-individu yang terlibat tak mau mengikuti perubahan proses tersebut. C. Mengembangkan visi dan strategi perubahan. Menurut Coulter, kejelasan terhadap visi yang akan dicapai dalam menggawangi perubahan merupakan hal yang tak boleh disepelekan. Meski banyak yang mengatakan bahwa visi seringkali menjadi sejenis mimpi yang tak akan pernah tercapai, namun dengan artikulasi yang baik melalui suatu metafora yang tepat, maka akan dapat dicapai pemahaman terhadap gambaran masa depan suatu organisasi.
Visi mencakup hal terkait dengan apa yang diingin capai atau diubah, belum mencangkup bagaimana meraihnya. Untuk itu perlu disusun strategi pencapaiannya, termasuk bagaimana menyusun strategi perubahan untuk menuju kondisi yang diinginkan. Strategi perubahan mencangkup 4 komponen penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, sasaran yang ingin dicapai, realitas yang dihadapi, pilihan-pilihan yang ada, dan terakhir langkah tindak lanjut. D. Mengkomunikasikan visi perubahan. Begitu pentingnya visi perubahan sehingga kegiatan mengkomunikasikannya menjadi prinsip keempat yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua karyawan memahaminya dengan baik. Tujuan mengkomunikasikan visi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi semua karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. Inti komunikasi yang dilakukan harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu sederhana hingga mudah dimengerti, menggunakan bahasa operasional atau teknis sehingga bisa menggalang keterlibatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya manfaat yang jelas dengan adanya perubahan yang akan dilakukan. Next, prinsip kelima, yaitu memberdayakan langkah tindak lanjut yang pokok atau utama. Prinsip kelima ini penting karena justru disinilah biasanya banyak perusahaan atau organisasi gagal melakukan perubahan. Sebabnya bisa beraneka ragam. Misalnya, rencana yang tadinya dibuat ternyata terlalu besar dan sulit diimplementasi, sedangkan untuk mengulang lagi prosesnya akan memerlukan waktu yang lama dan bisa jadi membosankan karena mengulang lagi proses perencanaan. Yang kemudian terjadi adalah menjalankan kegiatan tanpa didasari dengan perencanaan yang sebelumnya dibuat. Ciptakan quick wins, yaitu prinsip ke-6. Yang disebut dengan quick wins adalah hal-hal yang bisa segera dilakukan menggunakan sumber daya yang ada dan memberikan dampak cukup signifikan terhadap perubahan. Satu hal yang harus dicatat adalah tujuan mengapa quick wins dilakukan teknisi untuk menyemangati karyawan tentang perubahan yang sedang terjadi. Untuk itu, perlu ditekankan batas waktu 3 bulan penting disikapi. Bila sebuah quick wins dijalankan dalam waktu 3 bulan, maka sudah tak bisa dikatakan quick wins karena momentumnya sudah hilang dan semangat perubahan bisa jadi kendor. Selanjutnya adalah prinsip ke-7, yaitu konsolidasi manfaat perubahan. Manfaat perubahan sedapat mungkin harus bisa dikuantifikasi agar bisa diukur dan kemudian dievaluasi. Dalam kasus peningkatan penjualan yang ditargetkan 2 kali, maka dalam 1 semester harus bisa diukur dampak dari upaya perubahan terhadap peningkatan penjualan. Konsolidasi manfaat perubahan tentunya tak sekedar kuantitas saja, namun juga hal-hal yang sifatnya soft, seperti misalnya sikap baru dalam berurusan dengan mitra, pendekatan baru terhadap pelanggan, pelayanan prima berkesinambungan, peningkatan response time dalam menanggapi keluhan pelanggan, dan masih banyak hal lainnya. Tujuannya dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa strategi yang telah dipilih ternyata efektif atau tidak efektif, yang fungsinya adalah untuk digantung suatu pembelajaran. Dan yang terakhir adalah prinsip ke-8, yaitu memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Prinsip ke-8 ini tentunya baru bisa dijalankan bila perubahan yang dilakukan membuahkan hasil positif dan kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, contoh bengkel otomotif, misalnya perubahan dalam cara melayani ternyata memberikan dampak yang signifikan, maka perlu dilestarikan sebagai budaya baru yang harus dilakukan dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai 8 prinsip perubahan. Semoga kalian yang menonton bisa mengerti
dan memahami apa 8 prinsip perubahan tersebut. Terima kasih.